Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Nurmalitasari dengan NIM di 22.2020.03.047 dan teman saya Devriza Akila Safriani dengan NIM di 22.2020.03.035 dan Muhammad Bintang Arya Pratama dengan NIM di 22.2020.03.070. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil sistem informasi pelayanan konsultasi kesehatan online dari kelompok kami. Yang pertama, bisnis proses pelayanan konsultasi kesehatan berbasis aplikasi online. Adanya layanan konsultasi kesehatan online seputar kesehatan memberikan banyak manfaat dan dampak bagi masyarakat umum. Layanan yang juga sering disebut sebagai telekonsultasi ini bisa membantu masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan tanpa perlu datang ke rumah sakit. Keduanya memang berkaitan erat, namun ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapannya. Kementerian Kesehatan lewat Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine telah memberikan definisi dan penjelasan mengenai telemedicine dan telekonsultasi. Namun, peraturan tersebut hanya mengatur telemedicine dan konsultasi online antar fasilitas pelayanan kesehatan. Pada praktiknya, konsultasi online juga bisa dilakukan langsung oleh pasien kepada dokter di rumah sakit menggunakan teknologi informasi. Bisa dilihat flow of dokumen di samping. Next. Yang pertama ada tahapan identifikasi. Pertama, identifikasi masalah. Saat ini kita sedang mengalami pergantian musim yang membuat masyarakat Indonesia dapat terserang penyakit influenza yang biasa kita sebut dengan masuk angin. Dan gejala masuk angin sama seperti gejala COVID-19 dan sekarang sedang berada di fase tingginya angka positif COVID-19 di negara kita. Dengan tingginya angka COVID-19 seperti ini, banyak warga masyarakat yang takut untuk ke rumah sakit, puskesmas, maupun ke klinik. Masyarakat seakan takut akan terkena ataupun tertular virus COVID-19 yang akhirnya mereka memilih untuk tetap di rumah dan membeli obat-obatan di apotek terdekat. Namun jika tidak dikonsultasikan ke dokter bisa berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu sekarang banyak sekali konsultasi online yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berkonsultasi masalah kesehatan mereka. Masyarakat maupun pasien bisa bertemu dokter lewat online dan tanpa harus ke rumah sakit. Dan dapat tetap di rumah dan bisa mengonsultasikan apa yang menjadi keluhan kesehatan mereka. Lalu, persiapan masalah. Mengumpulkan keperluan sistem yang akan diperlukan secara lengkap. Yang selanjutnya dianalisa untuk membuat program yang ingin dibangun. Terdapat beberapa tahap untuk melakukan requirements definition. Yang pertama, wawancara atau interview dengan calon pengguna aplikasi atau sistem dapat direkam dan dijadikan resume. Wawancara pada kasus ini dilakukan di pihak Dinas Kesehatan untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai kondisi saat ini yang sedang terjadi. Yang B, melakukan observasi lapangan untuk melihat langsung atau merasakan proses yang sedang berjalan atau exiting. C, mengumpulkan dokumen terkait dengan proses di mana aplikasi atau sistem akan dibuat dan dokumen tersebut akan dianalisis. Selanjutnya, pengembangan web informasi. Pada tahap ini, kami menggunakan model analisis, yaitu proses untuk melakukan identifikasi kebutuhan perangkat lunak atau aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem yang dokumentasikan dengan use case. Untuk mendapatkan identifikasi kebutuhan sistem, melakukan komunikasi dengan customer, sistem user, dan pihak lain yang berhubungan pada sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya untuk menggambarkan dan menyaring kebutuhan yang digunakan dalam menentukan batasan, lalu menentukan kelompok-kelompok tersebut. Setelah program selesai dibuat, maka dilakukan pengujian perangkat lunak atau tester dan user sehingga user dapat mengetahui cara menggunakan dari sistem atau aplikasi yang telah dibuat. User dalam kasus ini adalah Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan.
Setelah program siap, selanjutnya dilakukan sosialisasi tata cara pemakaian kepada masyarakat tentang web konsultasi online ini. Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah agar masyarakat bisa memahami tujuan dan dalam konsultasi kesehatan secara online. Setelah setelah itu, evaluasi terhadap dinas kesehatan atau pegawai dengan memberi saran dan kritik mengenai hasil pembuatan program konsultasi kesehatan online. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama, pelaksanaan. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nanti dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. A. Kebutuhan data. Data yang diolah website yang akan ditampilkan pada aplikasi reservasi konsultasi online adalah yang pertama, data pasien dan data konsultasi. Kebutuhan fungsional fungsi yang dimiliki oleh website ini adalah sistem login merupakan sebuah sistem keamanan pada sistem aplikasi. Pada sistem login, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Untuk mendapatkan username dan password, pengguna harus melakukan register akun dengan memasukkan beberapa data diri. Setelah pengguna berhasil melakukan login ke sistem aplikasi, pengguna dapat menggunakan sistem aplikasi sesuai dengan hak akses yang telah ditetapkan. Terdapat 3 fitur di dalam sistem, yaitu buat jadwal pertemuan, catatan dokter, dan tanya dokter. Buat jadwal pertemuan digunakan untuk pasien melakukan konsultasi dengan dokter secara bertemu langsung. Catatan dokter digunakan untuk pasien melihat hasil konsultasi yang telah dilakukan dengan dokter. Tanya dokter digunakan pasien untuk mengajukan pertanyaan seputar gangguan jiwa, dan pasien berhak untuk publis atau tidaknya pertanyaan yang telah dibuat. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, proses lebih cepat dan efisien. Konsultasi kesehatan bisa secara langsung walaupun hanya online. Kedua, proses pendaftaran lebih murah. Tiga, proses pelaporan yang lebih cepat dan murah. Analisa kebutuhan perangkat keras atau hardware. Pertama, ada laptop Lenovo G4045 AMD A6 6310 garis miring AMD A8 6110 garis miring AMD A10 7300. RAM 4 atau 8 GB, HDD 500 GB, 5400 rpm, VGA, Intel, AMD Graphic Family, monitor generic PNP monitor. Analisa kebutuhan perangkat lunak software-nya, yaitu sistem operasi Windows 10, Google Chrome, Microsoft Office 2013, web server Apache, database server MSQL. DFD, konteks diagram, decomposition diagram, dan DFD level. Yang pertama, diagram konteks bisa dilihat di gambar pada di samping. Kedua, ada decomposition diagram. Tiga, ada DFD level 1 pendaftaran pasien. Selanjutnya ada use case. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah use case yang kami buat. Selanjutnya, desain interface dan desain input atau output. Di sini dapat kita lihat desain interface dibuat untuk memudahkan para pasien yang ingin melakukan konsultasi dengan mengisi data untuk mendaftar dan login. Next. Desain home dan receipt screen. Desain home seperti ini tentunya akan memudahkan pasien karena pasien bisa memilih daftar apa yang bisa dipilih oleh pasien sesuai kebutuhan mereka dan mendapatkan resep dokter dengan ditampilkan daftar harga yang bisa dibayar langsung. Next. 4. Desain basis data, ERD, dan struktur tabel. Next. Basis data bisa kita lihat pada gambar di bawah, yaitu pasien yang
Ada seperti nama pasien, tempat tanggal lahir, umur dan alamat, konsultasi, dokter, seperti yang tertera. Next. Struktur tabel yang bisa kita lihat dari tabel pasien, nama field, ID pasien yang menjadi primary key, dan nama field yang ID user menjadi primary key. Next. Nomor 5, kamus data. Kamus data, ID pasien, berisi nomor rekam medis pasien dengan panjang pasien maksimal 10 kata. Nama pasien, berisi nama lengkap pasien dengan panjang maksimal 30 kata. Untuk jenis kelamin pasien dengan panjang maksimal 2 kata. Tempat tanggal lahir dengan panjang maksimal 15 kata. Alamat, tempat tinggal pasien dengan panjang maksimal 40 kata. ID user, yaitu kode petugas untuk login dengan panjang maksimal 8 kata. Nama user, berisi nama lengkap petugas dengan panjang maksimal 20 kata. Dan yang terakhir, password petugas yang digunakan untuk login sistem dengan panjang maksimal 8 kata. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.